Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah banyak melimpahkan hikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, insyaallah, walaupun hanya dalam media online. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Baik, pada kajian kali ini kita akan meneruskan sesi tanya jawab pada pekan kemarin ya, karena qadarullah kemarin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada tim Halo Ustadz yang telah terus mensupport alumni POM ETA dalam penyelenggaraan kajian online ini. Kemudian terima kasih juga kepada para pengurus yang telah menyusun rencana ini, dan Allah mudahkan sehingga kita masih bisa melaksanakan kajian ini. Juga kepada teman-teman semua, para alumni POM ETA, terima kasih banyak atas dukungan. Sambil menunggu kehadiran Ustadz, barangkali dari Pak Ketua Alumni ada yang ingin disampaikan. Tafadhol. Insyaallah untuk malam ini kita masuk ke jawab muamalah bagian kedua. Jadi khusus langsung tanya jawab. Yang dapat kabar Ustadz masih mengisi kajian pada maghrib ini, tapi insyaallah beliau bisa hadir pukul 8. Nah, kita tunggu sama-sama, kita bersabar sebentar bagi salah satu menuntut ilmu. Ana boleh sampaikan mungkin untuk teman-teman yang bertanya, dihindari pertanyaan yang sifatnya menghitung seperti menghitung zakat atau menghitung waris, karena ini kasus perorangan dan mungkin cukup menyita waktu. Jadi mungkin sebaiknya pertanyaan yang lain. Kecuali antum terpaksa memutuskan untuk membagi waris atau membayar zakat dalam waktu dekat. Itu saja sambutan atau dikit dari Ana. Jazakumullah khairan Ki Haryanto. Ana kembalikan kepada antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana? Alhamdulillah khair. Ustaz, tadi sudah Ana buka mukadimahnya. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi tanya jawab muamalah, melanjutkan pekan kemarin. Sebelum dimulai, tafadhol Ustaz untuk membukanya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Silakan. Pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Ahmad Afandi. Sudah bisa berinteraktif dengan Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz dan rekan-rekan tim dari ETA dalam kondisi sehat dan senantiasa diberikan rahmat hidayah Allah SWT. Amin. Ya, Ustaz mohon berkenan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Ana. Jadi Ana bergelut di dunia jual beli emas sebagai distributor salah satu perusahaan yang memang
bergerak dalam jual beli emas tangan Ustadz, fisik. Nah, dalam pendaftaran awal itu kami calon-calon distributor itu ketika kita mau meminta sebagai kami diminta untuk membayar biaya registrasi 1.500.000 Ustaz. Jadi dalam biaya registrasi ini itu peruntukannya adalah yang pertama itu hak mendapatkan perlindungan di bawah payung hukum perusahaan, kemudian kami juga terdaftar, nama kami itu terdaftar dalam website, sehingga ketika ada orang atau buyer yang mau membeli di daerahnya misalnya, anggaplah misalnya dia di daerah Cimahi misalnya, ternyata nama Ana di Cimahi, otomatis orang itu langsung diarahkan ke Ana sebagai distributor di daerah Cimahi, Ustaz. Kemudian dapat marketing tools, dan ketika saya membeli stok, misalnya stok untuk saya jual, itu kan terdiri dari beberapa gramasi Ustaz. Mulai dari yang terkecil 0,025 sampai dengan yang terbesar saat ini 1,5 gram itu ada. Nah, dengan sebagai distributor, maka kami mendapatkan harga illa an takuna tijarat Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil harta saudara kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil adalah dia mengambil tanpa ada imbalan. Ya. Maka uang pendaftaran tersebut, itu kalau dia beli maka seharga 1,5 sudah dapat. Kenapa dia harus mendaftar sana, mendaftar sini? Ya, hilangkan uang pendaftaran tersebut. Yang mau beli silahkan. 1,5 juta sudah dapat, dapat ambil, jualkan. Ya, mau dia jualkan dengan harga yang sama, dia terserah dia. Untuk disimpannya terserah dia. Mau dijualnya dengan harga pasar berarti dia untung, terserah dia. Tetapi memberikan biaya 1,5 juta untuk keanggotaan, wallahu a'lam, ini termasuk menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah kemitraan tadi. Orang untuk menjadi distributor dalam angka yang besar malah ada sifatnya beli barang, ada bahkan yang tidak beli barang. Iya. Itu dengan angka ratusan juta, tidak pakai daftar, tidak pakai beli bayar di depan, bisa bayar di belakang. Ya, maka ini wallahu ta'ala alam masuk hal yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkannya uang pendaftarannya itu. Kalau Anda beli langsung, nggak ada masalah, beli jual dulu jual, nggak ada pendaftaran. Saya nggak mau daftar, saya hanya mau beli aja. Kan bisa Anda beli emas dimanapun di atas di Indonesia tanpa harus daftar. Beli ke Antam, beli kemana, ke toko emas, tanpa harus mendaftar sebagai keanggotaan. Ustaz, perusahaan ini dia memiliki produk sendiri, Ustaz. Produk sendiri bernama XYZ. Nah, iya, produk XYZ kalau masalah produk sendiri, apaan? Antam produknya lebih diakui dunia. Iya. Ya. Iya, Ustaz. Betul. Diakui dunia emas produknya. Anda beli emas mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar 1 kilo. Apakah ada uang pendaftaran? Tidak ada, Ustaz, kalau ke Antam. Tidak ada. Kita terus langsung Anda mau jualkan lagi di atas itu tidak ada masalah. Iya, betul. Itu kan namanya mendistribusikan juga. Jadi uang pendaftarannya ini, Ustaz, ya, yang sebenarnya yang diharamkan. Dan ketika saya sudah terlanjur, Ustaz, itu sudah terjadi sebelum saya belajar POM ETA di November 2020. Untuk sekarang, Ustaz, misalnya saya masih bergelut di dunia ini menjual beli emas di perusahaan ini, apakah masih
boleh dan halal Ustaz atau bagaimana ya baiknya Ustaz ya? Anda boleh dan halal, tapi tidak boleh Anda memberitahukan kepada orang lain cara untuk ikutnya. Oh ya, artinya saya Anda hanya sekarang yang boleh itu Anda hanya beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Adapun Anda katakan kalau mengikuti distributor daftar ini uangnya, ini Anda berdosa mengajak orang untuk melakukan dosa seperti yang pernah Anda lakukan. Lagi mengajak orang sebagai distributor Ustaz ya. Ya. Saya tidak akan mengajak lagi, tapi tetap aja sekarang bisa jadi distributor bayar. Halo, Van, Ustaz? Ya. Ya, jadi saya tidak boleh, jadi haram hukumnya ketika saya mengajak orang menjadi distributor dengan membayar biaya registrasi tersebut ya. Tapi jual beli produk XYZ ini tetap saya boleh Ustaz ya, dan halal saya beli dapatkan. emas asal jadin biadin tidak ada masalah kan? Ya, tetap jadin biadin Ustaz. Alhamdulillah tetap jadin biadin. Iya. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Jawabannya. Cukup ya, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya pertanyaan yang kedua Ustaz dari Ibu Umu Maryam. Ibu Umu Maryam bersiap-siap jika dibutuhkan interaktif. Pertanyaannya begini Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz pernah menjelaskan bahwa menjadi reseller jual beli MLM yang persyaratannya ada bayar biaya paket lisensi itu tidak boleh. Dan apabila ingin berhenti dari usaha sebagai reseller tersebut, apakah semua produk MLM yang telah kita miliki baik dengan cara dibeli atau dari reward perusahaan juga harus semua dijual atau boleh disimpan untuk tabungan pribadi? Demikian pertanyaan Ustaz. Allahu Akbar. Kesalahan dalam akad, barang yang telah terlanjur tadi salah tadi dalam akad tadi, status barangnya halal. Ya, karena Anda tidak mengetahui sebelumnya. Status barangnya halal. Masalah Anda mau simpan, mau Anda jual, insya Allah halal, tidak ada masalah. Tapi jual dengan cara yang biasa. Kalau ada yang mau beli, jual dengan cara biasa. Ibu Maryam sudah cukup jelas penjelasannya dari Ustaz. Insyaallah cukup jelas ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Gatot Amri tentang cicil emas. Pertanyaannya, Barakallahu fiik Ustaz, terkait kredit emas di LKS yang dipraktekkan dengan berdasar atas dibolehkannya oleh FAT MUI dengan pertimbangan bahwa emas saat ini adalah komoditi biasa, bukan lagi nilai tukar. Penjelasan ilmiah apa saja yang dapat membantah pendapat emas sebagai komoditi tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Di dalam buku Harta Haram tentang pasal merubah emas sudah saya rincikan secara ilmiah dari tinjauan fikih dan ilmu usul fikih. Saya jelaskan secara garis besarnya. DSN mengatakan bahwa emas bukan lagi sebagai alat tukar. Betul. Tapi yang menjadikan emas sebagai komoditas riba bukan manusia biasa. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian beliau mengatakan bila ditukar harus sama dan tunai. Jadi ditukar emas dengan perak, kata Rasulullah SAW, ya, boleh tidak sama tapi harus tunai. Ya, yang menjadikan rupiah sebagai mata uang adalah manusia, sehingga rupiah itu status hukumnya dalam pandangan fikih mengikut kepada emas dan perak. Kan tidak ada hadis rupiah dengan rupiah, rupiah dengan dolar harus tunai. Kan tidak ada. Uang dan uang kan tidak ada. Yang ada ucapan Rasulullah emas dengan perak. Lalu para ulama mencari
hukumnya. Jelas hukumnya niat sebagai alat tukar. Emas waktu itu alat tukar. Maka alat tukar yang lain bisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sudah unmute? Halo? Ya Ustaz, silakan. Ya. Yang menetapkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mata uang yang lain, rupiah, dolar, dan lain-lain, yang menetapkannya sebagai mata uang adalah manusia. Ya, adalah manusia. Dan hukum yang ada pada emas dan perak itu berlaku juga pada rupiah, dolar, dan lain-lain. Kenapa? Karena dia menginduk kepada emas dan perak. Berarti yang induk adalah emas dan perak, status hukum fikihnya yang lain mengikut. Sekarang manusia Indonesia membatalkan transaksi menggunakan emas. Hanya itu. Tapi apakah status uang pada emas hilang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena dalam ilmu ekonomi semua orang tahu bahwasanya fungsi dari uang adalah sebagai penyimpan kekayaan. Sebagai satu. Kedua, sebagai pengukur barang dan jasa. Ketiga, sebagai alat tukar. Yang dimiliki oleh rupiah sekarang dibandingkan dengan emas dan mata uang lain. Ya, rupiah dan mata uang dibandingkan dengan emas. Kita uji satu persatu dari fungsi uang dalam ekonomi. Fungsi uang dalam ekonomi adalah sebagai alat tukar. Yang menghilangkannya adalah manusia Indonesia. Ya. Itu peraturan dari pemerintah Indonesia. Fungsi yang kedua itu hanya ada pada rupiah, tidak ada pada emas. Walaupun banyak orang bertransaksi menggunakan emas. Dia mau jual tanahnya hanya dengan emas. Bayar nyicil pakai emas. Dia mau jual jasanya bayar pakai emas. Ya. Tidak ada masalah. Kemudian di masa pemerintahan siapapun presidennya, ya, dan siapapun menteri keuangannya selalu terkena inflasi. Artinya kurang. Turun nilai daya belinya berkurang. Kalau Anda simpan di tahun 70, uang rupiah sebanyak 1 juta. Di tahun 70, 1 juta itu mungkin sekilo emas. Ya. Sekarang Anda bangga, ini kakek dulu nyimpan 1 juta rupiah, nak. Ini untuk kamu, cu, kata dia. Cucunya ketawa. Kek, 1 juta rupiah, sepeda aja nggak dapat, kek, kata dia. Sepeda aja harganya 5 juta, kek, umpamanya. Yang benar, cu. Dulu kakek bisa beli mobil. Kata si kakek. Coba kakek kalau pintar. Dulu dia kilo, kan diserahkan dengan cucu. Cu, kata dia. Kakek dari tahun 60 berusaha kumpulin hasil jeripaya kakek, saya kakek beli emas. Nih, sekarang emas untukmu sekilo. Itu pasti cucu bilang, ini kakek pintar, smart kakek. Kata cucunya. Bisa mewariskan kepada cucu-cucunya emas 1 kilo. Yang sekarang harganya 1 miliar. Kalau dulu dapat mobil 1, sekarang dapat mobil 9 atau 10, apalagi sudah ada potongan pajak. Sebagian potongan pajak
pertambahan nilai. Ya, maka orang yang tidak mau rugi, dia tidak akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk rupiah. Hanya orang yang mau rugi saja menyimpan kekayaannya dengan rupiah. Ya, 2. Maka yang dimiliki oleh emas di sini lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh rupiah. Dan subhanallah, jangankan cuma dari tahun 70 sampai sekarang baru 50 tahun. Dari masa Nabi SAW, 14 abad, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah membeli seekor kambing dengan 1 dinar kambing kurban. 1 dinar dapat. Sekarang, Anda beli kambing kurban 1 dinar, 4,25 gram emas, dimanapun di muka bumi ini dapat. 1400 tahun. Kalau 1400 tahun dulu, nenek moyang kita umpamanya sudah mencetak rupiah, dan itu diwariskan ke Anda, dulu dapat satu kambing. Sekarang, paling nilai sejarahnya kalau ada orang yang mau beli, mungkin bisa 1 kambing juga, cuma nilai sejarahnya. Tapi nilai uangnya tidak ada. Ya. 2. Yang ketiga, fungsi dari uang adalah sebagai alat ukur. Ya. Ukur barang dan jasa. Kalau orang mengukur dengan rupiah, ya, dia akan mengalami kerugian. Dulu dibelinya dengan rupiah sekian. Sekarang dia bayar, dulu dia pinjamkan dengan rupiah sekian. Sekarang dia bayar dengan rupiah sekian. Tentu rugi dia. Tapi kalau dia gunakan emas jangka panjang umpamanya, dia pinjamkan uang, dia pinjamkan kamu dalam emas. Itu yang merupakan alat ukur. Dan alat ukur tentu sifatnya harus tetap. Alat ukur barang dan jasa tentu sifatnya harus tetap. Kalau alat ukurnya panjang pendek, berfluktuasi, tentu dia bukan alat ukur. 1 meter di Jakarta, kalau pindah Anda bawa 1 meter di Jakarta itu ke Sumatera, kata mereka, ini kurang. 1 meter kok di Jakarta, di sini beda. 1 kilo di Kalimantan Anda bawa ke Jakarta, 1 kilo. Ini mah bukan 1 kilo, kurang katanya. Ya, ini 1 kilo. Itu mah 1 kilo Kalimantan, 1 kilo sini mah beda. Pengukur. Yang namanya pengukur dimanapun sama. Sekarang emas, dia berfluktuasi, rupiah berfluktuasi. Turun naik. Semua orang tahu. Apalagi kalau terjadi krisis moneter. Berfluktuasi, dan sesuatu yang berfluktuasi itu tidak boleh bisa dijadikan standar ukuran. Berarti yang dimiliki pada emas adalah 2 dari fungsi uang, yang dimiliki rupiah cuma 1. Kemudian, sejarah emas, sejarah uang, itu berasal dari emas. Maka uang orang, bahasa penjajahan, emas. Uang di dunia, emas. Dan bahkan, negara-negara yang kuat sampai sekarang masih membackup penerbitan uangnya dengan emas. Berarti yang standar mana adalah emas. Kertas itu hanya sekedar mewakili saja fotokopiannya. Yang intinya adalah emas. Sekarang yang cabang membatalkan hukum yang asal tentu tidak bisa. Dalam ilmu ushul fikih, Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau ulama senior berasal dari Mauritania, dan beliau ulama senior menjadi peneliti di Lembaga Fikih Islam Internasional OKI, di bawah OKI di Jeddah. Dalam bukunya tentang Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at wa Maqasidul Mu'amalat, buku yang bagus sekali, beliau mencontohkan di antara kesalahan orang dalam istinbatkan hukum dalam ilmu ushul fikih dan dalam ilmu maqasid syariah, ya,
bahwasanya mereka membatalkan emas sebagai fungsi uang. Ini bertentangan dengan kaidah usul fikih kata beliau. Karena syarat dari cabang alla ya'uda 'alal asli bil ibtal. Bahwa cabang tidak boleh membatalkan yang pusat, yang induk. Sekarang antara rupiah dengan emas. Status fikihnya rupiah dan status nilai ekonominya juga dia sebagai cabang dari emas dan perak. Ya. Maka cabang tidak membatalkan induk. Bila membatalkan induk, ini suatu kesalahan fatal dalam istinbat hukum. Bagaimana dijelaskan oleh Zarkashi dalam usul fikih Al-Bahrul Muhit. Hubungkan kaidah ini dengan kasus pembatalan emas sebagai uang, itu Syekh tidak tahu kalau ada di dunia, di ulama di Indonesia yang melakukan hal itu. Itu hanya hipotesa beliau. Ternyata di Indonesia dijadikan memang seperti itu berdasarkan hukumnya. Nah, ini sebuah kesalahan fatal dalam berpikir, ya. Dan ini akan bila emas dijadikan sebagai bisa dijual belikan dengan tidak tunai, akan berdampak pada ekonomi sebuah negara. Wallahu a'lam. Saya pernah membaca beberapa artikel tentang hal ini di beberapa tahun yang lalu. Pernah ditinjau ulang tentang produk kredit emas itu. Karena ini akan mengkhawatirkan devisa emas di Indonesia. Yang bila itu terganggu, dia akan terganggu ekonomi Indonesia tadi. Itu tinjauan ekonomi, tinjauan dunia, dan syariat lebih kuat dari itu. Adol. Atas penjelasannya. Insya Allah sudah cukup jelas ya Bapak Gatot. Pertanyaan berikutnya kami pilihkan dari yang raise hand ya. Untuk Bapak Asrul Apriliadi, kami persilahkan. Silakan Bapak Asrul untuk interaktif dengan Ustadz. Bapak Asrul, Afan sudah di-unmute belum? Baik. Berikutnya, kalau tidak ada, kepada Ibu Nisa, silakan untuk berinteraksi dengan Ustadz langsung. Silakan Ibu. Ibu Nisa. Oke. Afan, pertanyaan berikutnya kami ambil dari halo. Ya, Ibu Nisa ya. Iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya tentang pembagian ahli waris. Iya. Nah, almarhum bapak saya meninggal. Beliau punya berapa? 5 bersaudara. Cuma adiknya yang terakhir itu udah meninggal duluan sebelum almarhum bapak saya. Terus bapak saya mempunyai 2 rumah. Satu. Ustaz, bapak Anda ini punya anak laki-laki atau tidak? Enggak ada, dua perempuan. Dua perempuan. Bapaknya masih hidup atau sudah meninggal? Udah meninggal. Oh iya. Berarti betul saudara laki-laki beliau dapat. Tapi saudara laki-laki yang ketika beliau meninggal masih hidup. Karena syarat menerima waris, dia hidup pada saat yang mewarisi itu meninggal. Maka saudaranya lebih dulu meninggal dari dia tidak dapat. Berarti kalau kayak gitu, kakak dari almarhum bapak saya kan laki-laki itu dapat berapa persen ya Ustadz? Karena mau dijelaskan pembagian rinciannya,
Istrinya masih hidup atau belum, atau sudah meninggal duluan? Masih hidup. Istri 1/8. Istri Anak perempuan 1/8. berapa orang? Anak perempuan 2, 3 cucu, 1 laki-laki. Sebentar. Saya nyatanya anak perempuan, jangan tambah. Anak Oh, perempuan 2. Anak Dapat 2/3. perempuan 2/3 Sudah itu dapat 1 orang. 2/3. Afan, mohon maaf, Ibu Nisa, mohon maaf. Iya. Kemudian ibunya beliau masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ya udah. Istrinya 1/8, anak perempuan 2/3. Berarti pembagiannya 8 dengan 3, 24. Ya, 24 untuk istri 3/24. Untuk anak perempuan yang 2 orang adalah 16/24. 16 tambah 3, 19. Sisanya 5/24. 5/24 untuk saudara laki-laki dan saudari perempuannya yang hidup ketika beliau meninggal. Ada berapa saudara laki-laki, saudari perempuannya? Saudara laki-lakinya 1, saudari perempuannya 2. Ya, berarti sisanya berapa tadi? 5 kan ya? Iya. Sisa 5, saudara laki-laki 1, perempuan 2, dibagi 4. Sisa 5 tadi dibagi 4. Dengan pembagian 2 laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gitu. Kok Ustadz bisa ini nggak Ustadz, apa namanya, via email aja, soalnya saya masih kurang jelas juga. Rinciannya tadi belum dicatat juga. Afan, Ibu nanti kalau mau lebih jelas konsultasi ke klinik syariah aja ya dari ETA, atau Ibu bisa konsultasi via Halo Ustadz ya kalau pertanyaannya mendetail ya Ibu. Bisa dipahami Ibu Nisa? Baik. Syukran Ustadz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dari chat Bapak Ari NIP 214, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Mengenai COD, beberapa kali Anda bertanya kepada penjual, mereka mengatakan bahwa barang yang sudah diantar tidak dapat dibatalkan. Jika Anda mengiyakan saja, walaupun sebenarnya Anda tidak setuju, apakah termasuk menyetujui kali bil kali? Jika Anda menjadi penjual, Anda akan memberikan solusi ongkir menjadi tanggungan pembeli jika dibatalkan. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaannya apa? Kalau saya menyetujui, apakah kali bil kali? Jika Anda mengiyakan saja walaupun sebenarnya Anda tidak setuju, apakah termasuk menyetujui kali bil kali? Iya. Iya. Iya Ustaz. Bapak Ari mungkin bisa interaktif, barangkali ada yang belum jelas. Waalaikumsalam. Jadi sebagian besar Anda kemarin mencari barang Ustaz, bagi penjual-penjual di marketplace yang sistem COD, rata-rata memang tidak mau kalau Anda membatalkan jika barang sudah sampai. Kalau Anda menawarkan kepada mereka dan tanggung ongkos kirimnya, boleh nggak Ustaz? Dia tidak mau, Anda tawarkan. Jadi mau dia? Tidak mau, jadinya kali bil kali itu setuju terjadi kan kasus itu? Kalau barang yang bisa dikembalikan saat diantar berarti kan belum terjadi akad Ustaz. Dia kan tidak mau dan Anda setuju. Iya sih, saya Ustaz. Jadi tetap cukup jelas Pak Ari. Paham Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Aki. Saya barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya. Berikutnya dari Bapak Teddy Harsanto.
temanya subhat pekerjaan Ustadz. Pertanyaannya begini Ustadz. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Saya bekerja sebagai konsultan sertifikasi bangunan di salah satu perusahaan. Salah satu klien adalah bank konvensional. Bagaimana hukum dan solusinya Ustadz? Jika saya diberikan mandat oleh perusahaan untuk jadi PIC untuk klien bank tersebut, apakah termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Jazakallah khairan Ustaz. Iya, dia termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Solusinya Anda tolak ketika perusahaan menugaskan Anda untuk hal tersebut. Boleh interaktif Pak Haryanto? Silakan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, belakangan ini ada beberapa klien dari bank konvensional yang masuk ke perusahaan. Dan Anda di mandat oleh perusahaan untuk menjadi PIC. Kalau misalkan dalam prakteknya Anda tidak bisa menolak, bagaimana Ustadz? Karena dari sisi perusahaan menilai bahwa saat ini lot yang sedang kosong hanya saya, sedangkan yang lain sudah penuh, seperti itu. Apakah saya harus resign atau seperti apa solusinya Ustaz? Anda minta kepada dia sampaikan laporan Anda bahwa saya tahu sebagai Muslim saya tidak boleh melakukan ini. Ya, yang berdampak kepada gaji saya tidak halal. Ngapain saya kerja sama kamu? Gaji saya tidak halal. Tentu rugi saya dunia akhirat. Walaupun Anda tidak terima gaji, tapi Allah murka kepada Anda. Kan rugi banyak. Sudahlah uang yang tidak halal, Allah murka lagi. Ya, dan Anda sudah keluar tenaga untuk hal tersebut. Kan rugi banyak. Sampaikan kepada dia. Kata dia tidak ada, ya udah saya cari rezeki Allah di dunia ini luas. Nah, Ustaz jelas sekali Ustaz. Syukron Ustaz. Ya. Oke, Assalamualaikum. Syukron Pak Arian. Berikutnya kami panggilkan dari yang raise hand, Bapak Asrul Apriliadi sudah hadir. Silakan Pak Asrul. Kalau tidak ada, Bapak Muhammad 4381 silakan untuk berinteraksi dengan Ustaz langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana izin bertanya, Ustaz. Jadi Ana ini bekerja di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan. Nah, Ana sebagai manajer salah satu yang menghandle bagian pembelian bahan ke supplier. Nah, akan tetapi yang berakad itu atasan Ana dengan supplier. Akadnya itu saat membeli barang dengan syarat tempo ya pembayarannya. Nah, itu ada denda keterlambatan apabila terlambat bayar. Nah, akan tetapi yang berakad itu adalah atasan Ana. Nah, bagaimana hukumnya terhadap Ana sebagai yang ditugaskan untuk membeli barang ke supplier begitu, Ustaz? Karena dampak Anda bukan membeli berarti kan? Kan yang berakad adalah atasan Anda. Berarti Anda hanya mencari, kemudian memberikan penawaran, kalau mereka setuju, ya kan atasan Anda. Betul. Jadi ini sistem kontrak, Ustaz. Jadi misalnya 1 tahun gitu, 1 tahun yang supplier ini kita sebagai distributor. Nah, jadi selama setahun ini saya terus beli barang ke suppliernya, nah gitu, Ustaz. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagi Anda tidak ada masalah, bagi atasan Anda yang berdosa. Nah, baik Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Mulki Salim. Silakan untuk berinteraksi dengan Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya tentang akad kalah. Jadi anggap Ana sebagai reseller. Lalu tidak ada syarat kepada supplier harus uang di muka. Nah, lalu ketika saya dapat orderan, si pembeli tersebut bayar tunai ke saya. Lalu uangnya itu saya berikan ke supplier dan meminta supplier langsung mengirim ke konsumen tadi. Tetapi uang yang saya berikan kepada supplier sudah dipotong dengan jatah saya. Tetapi tidak ada persyaratan bahwa saya harus memberikan uang di depan kepada supplier. Jadi bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Antara Anda dengan supplier tidak harus beli atau harus beli? Tidak harus beli. Jadi terkadang bisa Anda bawa barang, jualkan dulu. Bisa, Ustaz. Kalau nggak laku Anda kembaliin, bisa nggak gitu? Bisa, Ustaz. Cuman kalau kejadiannya saya sedang tidak memiliki barang, lalu orderannya banyak, bisa aja saya langsung minta supplier kirim. Tetapi karena pembelinya bayar tunai, jadi saya langsung kasih aja ke supplier. Halo? Iya, Ustaz. Antara Anda dengan supplier sudah percaya dengan Anda? Sudah percaya. Teman karena pembeli Sebentar. Saya ingin mengecek antara Anda dengan supplier itu apakah akadnya jual beli atau wakalah. Kalau jual beli, ya bentuk jual beli jelas, di mana resiko berpindah kepada pembeli. Ya, bayar boleh di depan, boleh nanti di belakang, ya. Tidak ada masalah. Tapi ini tidak boleh Anda menjualkan sebelum barang Anda beli dan Anda terima. Itu konsekuensinya. Kalau dia bukan jual beli tapi wakalah, Anda boleh menjualkan walaupun barang belum Anda beli dari si pemilik barang. Seumpamanya, ada yang punya tanah, dia katakan nih, bawa fotokopiannya, jadilah pembeli dari saya per meter 1 juta, terserah kamu ini ada 1000 meter. Jelas? Begini, Ustaz, maksud Anda? Sebentar, jelas Anda. Iya. Jelas. Kalau yang jelas, ini kan Anda tak beli. Ternyata Anda nggak dapat, Anda kembaliin. Pak, maaf nggak dapat. Ya? Iya. Seperti itu. Kalau ini Anda tidak beli, ternyata dapat, Anda bisa menjual per meter 2 juta, dapat Anda 1 juta per meter. Ya. Tapi Anda tidak membeli kepada yang pemilik tanah sebelumnya. Kalau Anda beli, Anda telepon dia, Anda bayar DP dulu. Ini berapa? 1 juta per meter, kata dia. Bisa nggak saya DP dulu 1 juta? Misalnya 2-3 bulan lagi saya bayar 900 jutanya. Siap, kata dia. Ini antara Anda dengan pemilik tanah berarti jual beli. Tidak boleh Anda jualkan ke pihak lain sebelum Anda beli dengan akad Anda terima barangnya. Kayaknya saya ingin tahu kasus Anda tadi. Paham, Ustaz. Kalau bentuk lain wakalah adalah seperti itu tadi. Ini barang bawa, silakan jualkan. Risiko kalau ada apa-apa saya nanggung, kamu nggak perlu tanggung kalau ada barang yang rusak apa laku kembaliin, bawa ini tidak ada masalah. Kalau jual beli kan nggak begitu. Ya. Cuman misalkan orderannya itu banyak, jadi orderannya umpama 100 piece, Ana tinggal laporin supplier, cuman karena pembeli itu bayar tunai, jadi Ana kasih uang supplier di depan, Ana kasih uang ke supplier di muka. Ini akad yang mengatur Anda atau dia atau boleh diperbaiki? Boleh diperbaiki, Ustaz. Kalau boleh diperbaiki, Anda bilang kepada supplier tadi, saya hanya mencari saja, kau yang berakad dengan orang itu kasih saya fee. Selesai urusan Anda. Oh iya, Ustaz. Ya, cukup jelas Pak Mulki Salim? Iya, Pak. Cukup. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Syukur atas penjelasannya. Kemudian
yang berikutnya dari Ibu Juwita, silakan untuk berinteraktif dengan Ustaz langsung. NIP 5225. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi, Ustadz. Kali ini mengenai yang sedang tren ya akhir-akhir ini, Ustadz. Namanya itu bucket money atau money cake, Ustadz. Jadi biasanya kalau buket bunga itu kan bunga. Nah kalau ini tuh uang gitu, Ustadz, buketnya. Nah metodenya itu adalah kita misalnya isi buket uangnya itu mau diisi 20.000 30 lembar. Berarti kan 600.000. Nah, kita tuh harus transfer dulu 600.000 plus jasa hiasnya misalnya 250.000. Jadi kita transfer pas pesan 850.000. Nanti barangnya itu dikasihnya misalnya 2 hari kemudian gitu, Ustadz. Nah, apakah ini termasuk riba nasiah atau riba fadl, riba nasiah ya Ustadz ya? Iya, riba nasiah. Berarti nggak ada solusi ya Ustadz ya? Memang tidak boleh gitu pesan barang seperti itu ya Ustadz ya? Ada solusinya, Anda setorkan uang pada dia, ini buatin, ini biayanya. Oh jadi ya Ustadz ya? Tapi kalau saya Anda datangi dia, beri uang tunai. Ya. Paham? 600.000-nya itu. Anda datang ke bank, beli pecahan 20.000 sekian, semuanya baru, ya, bawa ke dia nih jasa menghias. Cuman masalahnya nih untuk apa? Biasanya memang suka ya nggak boleh susah ikut tren ya atau enggak uang. Karena ini uang. Iya. Uang itu kalau hilang, kalau terhambat seperti dijadikan seperti sesuatu barang segala macam, itu akan tidak berputar ekonomi. Iya. Ya. Ya. Dan itu merusak ekonomi sebuah negara kalau uang tidak berputar. Uang beredar di negara itu umpamanya 1 triliun dicetak oleh BI, Bank Indonesia, Bank Sentral. Kemudian ada sekitar tidak bergerak. Tidak bergerak itu umpamanya masuk ke dalam tabungannya di rumah. Ada 10% lagi dalam bentuk hiasan. Itu berarti uang yang beredar cuma 80%. Ketika uang yang beredar 80%, tentu tidak seimbang dengan harga barang. Jadi kerusakan ekonomi. Ya. Dan fungsi uang bukan perhiasan. Sebagai alat tukar, Ustadz ya. Ya. Cukup jelas ya Ibu ya. Nah, Ustadz cukup jelas. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya dari chat pada Bapak Abdul Razak NIP 3446, silakan bisa berinteraktif langsung dengan Ustadz. Pak Abdul Razak ada hadir? Kalau tidak ada, kita lanjut. Halo? Nah. Bapak Abdul Razak? Nah. Silakan Pak. Boleh dibantu untuk dibacakan saja? Ini saya lagi ngurus anak. Oh, sama. Baik, Anda coba bacakan Ustaz, ini agak panjang pertanyaannya. Terkait dengan wakaf Ustaz. Mohon izin bertanya terkait wakaf. Anda bekerja di salah satu yayasan yang mengumpulkan dana wakaf dengan tujuan pembebasan lahan. Qadarullah donasi yang masuk ke kami tidak mencukupi biaya operasional yang dikeluarkan sehingga mengambil sebagian dana wakaf yang sedianya digunakan untuk pembebasan lahan dan dicatatkan dalam buku kas yayasan penggunaannya sebagai hutang. Selain itu, dana pembebasan tanah dengan akad wakaf ini sempat dipakai untuk biaya pembangunan kantor
karena selama ini masih menyewa ruang dan kembali dicatatkan sebagai hutang ke pos wakaf. Menjadi pertanyaan, apakah di sini ana berdosa? Karena di sini ana diamanahkan sebagai petugas keuangan yang mencatat transaksi keuangan. Berarti menjadi bendahara ya maksudnya ya. Apakah jalan terbaik? Ya. Terus apakah jalan terbaik? Lanjutkan. Sebentar sedikit lagi Ustaz. Apakah jalan terbaik ana harus resign jika memang hal semacam ini tidak diperbolehkan meskipun dengan catatan uang wakaf terpakai dicatat sebagai hutang? Jazakallah khairan Ustaz. Allah baik. Iya, Anda berdosa karena berkhianat tidak amanah. Orang mengamanahkan uangnya untuk wakaf X, lalu digunakan untuk yang lain. Berarti tidak amanah, berkhianat. Orang berkhianat untuk dimurkai Allah. Karena tidak dimurkai oleh Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian nasihati mereka tidak mau lepas jabatan tersebut. Ya, itu yang harus wajib Anda lakukan. Adapun seperti tadi biaya operasional lebih besar daripada yang terkumpul, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pertama, Anda ketika mengumpulkan dana wakaf dari donatur, apakah Anda sampaikan bahwa uang Anda 100% kami gunakan untuk operasional ya? Untuk operasional pembelian tanah tadi. Mereka bilang kami mau berwakaf buat untuk operasional tadi. Berarti kan tidak amanah. Ya, maka tidak boleh ada biaya operasional. Jadi kalau ingin diambil operasional, dari awal disampaikan kepada para yang berwakaf, donatur, bahwa sekian persen dari uang yang Anda setorkan, itu kami gunakan untuk operasional wakaf ini. Ya, sampaikan kepada donatur, sehingga mereka tahu. Ya, seperti itu. Dan ketika biaya operasional melebihi dari yang persentase sudah disampaikan, tidak boleh diambil lagi operasionalnya. Itu berarti Anda makan dana wakaf. Cukup saya kira. Syukur jazakallah Ustaz penjelasannya. Bapak Abdul Razak cukup jelas insya Allah ya. Ustaz, kita lanjutkan kepada yang raise hand ya, kepada Ibu Sinta Wuryandani. Silakan untuk berinteraksi, Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, izin bertanya. Suami saya sudah 5 tahun bekerja di perusahaan yang memakai software tidak original, Ustaz, atau bajakan. Kemudian dalam pekerjaannya ini harus memakai software tersebut. Dan saat ini suami saya berniat untuk resign karena hal tersebut. Dan baru mengetahui bahwa ternyata karyawan juga yang ikut menanggung dosanya. Jadi selama ini suami saya tahunya bahwa perusahaan yang menanggung dosanya. Dan lalu bagaimana ya Ustaz penghasilannya selama ini, Ustaz? Karena dia tidak tahu, semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa solusi lain enggak? Artinya bisa nggak suami Anda membeli software yang asli yang dia gunakan untuk pekerjaannya itu? Kebetulan kemarin sudah lihat-lihat harganya cukup memberatkan, Ustaz, kalau ditanggung sendiri. Itu berarti tidak mampu. Iya, Ustaz. Karena per tahun harus upgrade. Ya, kalau tidak mampu ya apa boleh buat? Ya. Jadi perusahaan yang memberikan softwarenya yang asli, ya itu sebetulnya dalam aturan perusahaan juga tidak boleh kan? Mana perusahaan menggunakan hak cipta orang lain tanpa membayarnya. Iya, baik. Lalu untuk
penghasilannya yang sebelumnya ini tidak perlu ada yang kekuatan ya Ustaz ya? Kan dia tidak tahu sebelumnya. Semoga Allah maafkan. Ya. Cukup jelas Ibu? Iya, cukup. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Karena penjelasannya Ustaz. Berikutnya pertanyaan kami ambilkan dari chat ya. Kepada Ibu Maya Suryanti dipersilakan untuk berinteraktif dengan Ustaz langsung. Ibu Maya Suryanti. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Bapak Khairul Rasyidin. Iya, halo. Ibu, dengan Ibu siapa? Ya, halo. Ya, Ibu silahkan. Ya, terdengarkah suara saya? Cukup terdengar Ibu, silahkan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Kan di rumah diamanahin memegang uang tabungan tetangga gitu. Tetangga-tetangga pada mempercayai untuk memegang tabungan. Untuk nominal itu bebas dan waktu pengambilan juga bebas. Juga tidak memberi patokan untuk meminta upah. Saya tidak meminta upah untuk setiap penarikan uang tabungan. Terus di sisi lain juga ini seorang pedagang kredit gitu, dan jika membutuhkan uang untuk modal suka memakai uang tabungan itu, tapi sudah minta izin dengan para nasabah. Bahkan ada beberapa nasabah yang sudah menawarkan diri untuk memakai uang tabungannya gitu, Ustadz. Nah, ini bagaimana hukumnya ya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Mohon maaf Ibu, ini suami Ibu tahu atau tidak? Halo, suami ya, Ibu tahu atau tidak? Ya. Suami Ibu tahu atau tidak? Ibu sudah izin suami atau belum? Tahu tentang kegiatan ini gitu. Dan mengizinkan? Iya Ustadz. Karena ini dampaknya besar ini. La qadarallah, terjadi musibah, rumah Anda terbakar, kemudian data orang hilang, dana hilang, ikut laut, raib, bukti-bukti hilang, Anda kan yang dikejar orang-orang. Meskipun sudah mendapat izin untuk memakai uang tabungannya itu juga tetap nggak boleh ya Ustaz? Masalah pakai memakai, kalau Anda pakai akhirnya jadi pinjaman. Kalau pinjaman, terjadi sesuatu, Anda menanggung risiko. Ya Ustaz. Itu masalahnya. Tapi ini termasuk riba nggak Ustaz? Karena memanfaatkan. Kalau tidak ada pertambahan, tidak ada riba lah. Yang riba itu kan ada pertambahan. Anda pinjam pakai tanpa Anda berikan pertambahan bunga. Ya boleh. Oh gitu ya Ustadz. Ya Ustadz, cukup jelas jawabannya. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Sekarang sudah jam 21:02 Ustadz. Tadi pertanyaan yang terakhir. Sebelum ditutup, mohon Ustadz untuk berkenan memberikan tausiahnya kepada kami semua, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah dengan mempelajari syariatnya. Dan di antara mempelajari syariat yang diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli mengetahui Al-Quran dan mengetahui syariat Allah jika kalian tidak mengetahui. Semoga dengan itu Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allahul taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga semua. Amin. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Jadi, untuk rekan-rekan semua, demikian acara kajian kita kali ini. Semoga ini membawa keberkahan dan tambahan ilmu buat kita semua. Kami dari panitia mewakili moderator juga minta maaf jika ada kesalahan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.